Halo, perkenalkan nama saya Denita Duchan Sule Suryana, biasa dipanggil oleh teman-teman Denita dan mungkin dipanggil sama Pak Fari biasa Duchan. Di sini aku mau nyeritain pengalaman aku belajar PR campaign bersama Pak Fari. Mungkin sebelum ke Pak Fari aku review sedikit juga dari hasil belajar bersama Bu Mei yang mungkin kalau menurut aku belum terbayang gitu ya PR campaign itu seperti apa, malah lebih ke gak bisa ngebedain gitu antara PR campaign dan mata kuliah yang lain gitu, karena kadang suka ngerasa kayak sama aja gitu matkulnya, tapi setelah belajar sama Pak Fari jadi tahu sih perbedaannya seperti apa gitu. Dari mulai di awal belajar tentang analisis SWOT, yang mana analisis SWOT ini dimulai dari diri kita sendiri, dan di situ kita ngebuat kelebihan, kekurangan, peluang dan threat dari diri kita sendiri. Dan di situ juga aku jadi tahu sih yang mana yang harus tentang internal dan yang mana harus tentang eksternal gitu. Soalnya selama ini yang aku tahu SWOT itu ya sama aja gitu, tentang itu aja, tapi ternyata ada bedanya. Terus setelah belajar SWOT, belajar juga matriks IFAS dan EVAS, yang mana ini tuh disatuin antara strength dengan opportunity, strength dengan threat, weakness dengan opportunity, dan weakness dengan threat. Di sini juga jadi lebih tahu dan lebih paham gitu, karena mungkin sebelumnya emang udah disampaikan materinya oleh Bu Mei, tapi belum terlalu paham karena mungkin cuman di review aja gitu teorinya, dan sebelumnya tuh cuman studi kasus dari produk yang udah ada, dan rata-rata tuh ya teman-teman pada googling gitu. Tapi setelah belajar sama Pak Fari jadi lebih paham gitu tentang matriks harus seperti apa, terus harus narik dulu kesimpulannya, terus dibuat strateginya, dan itu tuh emang pure kita harus mikir sendiri gitu, nggak bisa googling dan cari kemana-mana, karena setelah dicoba pun pasti nggak akan ada yang sesuai, karena emang harus dipikirin sama diri sendiri. Terus setelah belajar tentang itu, belajar juga tentang goals, yang mana sebelum membuat SWOT kita harus menentukan dulu goalsnya harus mau seperti apa. Terus juga belajar tentang strategi, yang mana strategi ini tuh sesuatu yang direncanakan tapi yang tidak terlihat gitu. Terus belajar juga tentang taktik, yang mana taktik ini tuh kita ngebuat rencana proses dari strategi yang akan kita lakukan, tapi taktik tuh lebih terlihat jelas dan nyata gitu si kegiatannya. Dan itu tuh menurut aku mungkin dari teman-teman bilang pelajaran Pak Fari itu lumayan susah gitu, tapi menurut aku susah tapi ngebuat ngerti gitu, daripada mungkin mata kuliah lain ada yang susah tapi nggak ngerti-ngerti. Tapi kalau dari Pak Fari itu menurut aku pelajarannya susah tapi lebih ngebuat teman-teman tuh ngerti gitu. Dan aku juga baru tahu kalau pelajaran Pak Fari itu cara ngajarnya emang banyak tugas gitu ya, tapi tugas itu yang ngebuat kita latihan terus gitu, dan adanya revisi juga ngebuat kita tuh jadi makin sadar dan makin memikirkan gitu, dan lebih ke logika sih kalau menurut aku. Setelah belajar tentang taktik, juga belajar tentang ngebuat timeline, yang dimana timeline ini tuh ada timeline per bulan, timeline per minggu, dan timeline per harinya. Dan lumayan agak banyak gitu ya kalau timeline. Dan baru juga belajar
tentang timeline ini. Terus selanjutnya belajar tentang budgeting juga, yang mana menurut aku kalau dipikir-pikir memang PR campaign ini tuh project yang besar gitu, karena sebelumnya aku berpikir kalau PR campaign tuh ya mata kuliah kayak biasa gitu, kayak advertising, iklan kayak gitu, tapi ternyata lebih besar dan dari yang aku pikirkan gitu. Kalau PR campaign tuh ternyata otak dari segala otak gitu. Terus mungkin image dari Pak Fari di kelas tuh sebelumnya emang ngebuat temen-temen dan aku sendiri tuh lumayan takut gitu ya, karena katanya dari kakak tingkat terus teman-teman yang lain tuh katanya Pak Fari itu emang lumayan galak gitu, tapi ternyata kalau menurut aku bukan galak sih, tapi lebih ke tegas, dan cara ngajarnya tuh harus sesuai sama logika gitu, dan itu yang ngebuat kita lebih banyak berpikir gitu, karena biasanya teman-teman dan aku sendiri di pelajaran tuh kadang ya santai aja, tapi kalau di mata kuliah Pak Fari itu lumayan lebih serius gitu, karena emang harus benar-benar berpikir keras gitu sih yang aku pelajarin di mata kuliah PR campaign bersama Pak Fari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya Pak. Pokoknya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.